Kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong terus bergulir dan menjadi sorotan publik. Dalam perkembangan terbaru, Tom Lembong mengungkapkan rasa leganya karena menurutnya kebenaran mulai terungkap dalam persidangan yang sedang berlangsung. Pada Senin 24 Maret 2025, setelah menghadiri sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Tom Lembong menyatakan bahwa ia merasa semakin lega karena banyak kebenaran yang terungkap selama proses persidangan. Ia menyoroti tuduhan jaksa yang menyebutkan bahwa dirinya mengeluarkan izin impor gula saat Indonesia mengalami surplus gula. Menurut Tom, tuduhan tersebut terbantahkan oleh keterangan sejumlah saksi dari Kementerian Perdagangan yang menyatakan bahwa periode 2015 sampai 2016 tidak terjadi surplus gula di Indonesia. Hal ini katanya tercatat dalam risalah rapat koordinasi Menteri Perekonomian pada akhir 2019. Hal lain yang mendasari dikeluarkannya izin impor gula saat itu lanjutnya karena PPI gagal mencapai target 200.000 ton dan tidak mendapatkan gula dari petani karena harganya lebih murah. Lebih lanjut, Tom menanggapi dakwaan jaksa yang menuduhnya mengerahkan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI untuk bekerja sama dengan distributor dalam pendistribusian gula. Ia menegaskan bahwa keterangan saksi dalam persidangan menunjukkan tidak ada peraturan yang melarang PT PPI atau BUMN lainnya untuk bekerja sama dengan distributor guna mengoptimalkan distribusi gula. Selain itu, Tom menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi BUMN untuk bekerja sama dengan industri gula swasta dalam mengolah gula mentah yang diimpor menjadi gula kristal putih. Ia juga menekankan bahwa petani tebu tidak mengalami kerugian akibat kegiatan impor gula tersebut, sehingga dakwaan jaksa terkait pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Petani dianggapnya keliru. Sebagai latar belakang, kasus ini bermula pada tahun 2015 ketika Tom Lembong yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT Angelus Product. Keputusan ini diambil tanpa konsultasi dengan lembaga negara lainnya atau rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, meskipun saat itu Indonesia dilaporkan memiliki surplus gula. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa Tom Lembong telah merugikan keuangan negara sebesar 578,1 miliar rupiah. Perbuatan tersebut diduga memperkaya beberapa pihak dengan total 515,4 miliar rupiah. Dakwaan ini didasari pada pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pada Oktober 2024, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi terkait impor gula tersebut. Penahanan ini menimbulkan berbagai spekulasi, mengingat Tom sebelumnya dikenal sebagai kritikus pemerintah dan sempat menjadi manajer kampanye Anies Baswedan dalam pemilihan presiden pada Februari 2024. Dalam persidangan, mantan pejabat Kementerian Perdagangan memberikan kesaksian yang mendukung kebijakan impor gula yang diambil oleh Tom Lembong. Mereka menyatakan kebijakan tersebut tidak merugikan petani tebu dan justru bertujuan untuk menstabilkan harga gula di pasaran. Kesaksian ini sejalan dengan pernyataan Tom yang menegaskan bahwa kebijakan impornya dimaksudkan untuk menguntungkan petani dan konsumen dengan menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan gula di dalam negeri. Tom Lembong yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun ia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Art atau BA di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Ia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995.
Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Dusky Securities Indonesia pada 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasehat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi presiden pada tahun 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan pada tahun 2015 sampai 2016, sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sampai 2019. Setelah meninggalkan pemerintahan pada tahun 2019, ia menjadi salah satu kritikus yang paling vokal terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait isu-isu ekonomi dan perdagangan. Keterlibatannya dalam kampanye Anies Baswedan pada pemilihan presiden 2024 semakin menegaskan posisinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan saat itu. Kasus ini terus menarik perhatian publik dan media, mengingat implikasinya terhadap kebijakan impor dan tata kelola pemerintahan. Proses persidangan yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dan memberikan kejelasan mengenai tuduhan yang dialamatkan kepada Tom Lembong. Sementara itu, berbagai pihak menantikan hasil akhir dan proses hukum ini untuk menilai apakah kebijakan impor gula yang diambil pada masa lalu sesuai dengan peraturan atau tidak merugikan kepentingan nasional.